Literasi membuka pemahaman siswa, meningkatkan kemampuan bertanya dan memahami jawaban, serta mendorong siswa untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak. Karena itu, setiap individu memiliki hak literasi dan pendidikan. Saudara semua, sering kita bicara tentang literasi numerasi. Di rapor pendidikan, ketika kita melihat di satuan kita masing-masing, kita cukup cemas terkait dengan masih adanya nilai merah untuk literasi. Kita mulai saling berdiskusi, berdebat, dan sering kita jatuh kepada saling menyalahkan. Sejumlah faktor diangkat. Fakta bahwa sampai ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi, SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi, masih ada peserta didik yang membacanya mengeja dengan sulit, apalagi memaknai apa yang dibacanya. Dan kita mulai saling melempar isu. Ada masyarakat dan banyak orang mengatakan karena guru tidak berada di tempat. Yang lain mengatakan karena siswa suka bolos. Yang lain mengatakan karena kita tidak dilatih kemampuan untuk bagaimana mencerdaskan anak melalui calistung ini. Saudara semua, menurut saya kita tidak boleh terjebak dengan mekanisme kambing hitam mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Mungkin kita perlu untuk mencari solusi, berdiskusi bersama, menemukan cara agar perlahan kita sama-sama membasmi yang namanya orang yang tidak bisa membaca, tulis dan hitung ini. Saudara semua, apa itu literasi? Literasi, ya biasanya secara umum dikatakan kemampuan seseorang individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang dibutuhkannya ketika dia bekerja atau membangun keluarga dan masyarakat, hidup dalam masyarakat. Karena itu literasi menjadi sangat penting. Dia menjadi urat nadi kehidupan dari setiap kita manusia. Karena dengan berliterasi yang baik, manfaatnya para siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dialektis. Yang kedua, dengan terbiasa membaca dan memproses informasi secara sistematis, para siswa dapat belajar untuk membeda-bedakan, mengidentifikasikan mana argumen yang kuat, mana argumen yang tidak kuat karena tidak punya basis argumentasi yang tepat. Kemudian dia mulai bisa memahami aneka perspektif yang berbeda, dan kemudian dia bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak, yang menguntungkan kemanusiaan dan kehidupannya di kemudian hari. Karena itu, benar-benar literasi menjadi tugas penting kita semua. Dia menjadi penting karena dengan berliterasi, para siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan logis. Yang kedua, juga dia meningkatkan daya ingat anak. Semakin anak sulit membaca, kemampuan untuk mengingatnya menjadi sulit berkembang. Menambah kosakata sehingga ketika dalam bersosialisasi dia tidak kaget dengan aneka kosakata yang baru. Meningkatkan daya fokus siswa dan juga kemampuan verbal, kemampuan berbicara. Saudara semua, karena itu pemerintah mendorong gerakan literasi sekolah yang bertujuan meningkatkan kemampuan para siswa untuk apa? Untuk mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui aneka aktivitas. Membaca, melihat, menyimak, menulis, atau berbicara. Apapun aktivitas manusia dipergunakan secara baik untuk mengembangkan kemampuan literasi. Nah, di sekolah aneka hal bisa kita buat. Pertama, untuk sekolah-sekolah kita bisa buat yang namanya pojok baca dengan menggunakan bahan-bahan bekas sehingga kita tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak. Kita buat taruh di situ buku dan biarkanlah itu menjadi pusat di mana kita meningkatkan daya membaca anak-anak ditemani oleh guru-guru yang hebat. Ya. Kita membiasakan anak untuk membaca bersama. Kemudian anak diminta untuk menceritakan kembali apa yang tadi dibacanya. Setelah itu menulis apa yang baru diceritakannya. Dan terakhir adalah mendemonstrasikan apa yang baru dia tulis tadi.
Dengan demikian peningkatan kemampuan literasi anak menjadi meningkat perlahan-lahan. Yang belum bisa baca tulis dilatih bisa baca tulis, kemudian pelan-pelan dengan menggunakan cara itu. Membaca bersama, kemudian menceritakan apa yang tadi dibacakan, ya, menulis kembali apa yang baru diceritakan, dan mendemonstrasikan. Ini menjadi penting. Contoh lain kegiatan yang bisa kita kembangkan tentu sesuai dengan konteks kita dan kemampuan sekolah kita masing-masing. Kita bisa melakukan diskusi-diskusi, tukar pikiran, sharing tentang buku kecil, buku sederhana, tentang masalah-masalah. Ini meningkatkan kemampuan literasi. Di samping itu, kita juga mungkin membuat menulis kreatif, ya, menggambar dan segala macam. Itu meningkatkan. Ada aktivitas yang kita ciptakan. Kemudian kita juga bisa membuat lomba-lomba secara sederhana dengan hadiah-hadiah sederhana. Lomba baca, lomba menulis indah, lomba bercerita, mungkin yang bisa kemampuan anak-anak di bahasa Inggris juga storytelling. Ini menjadi menarik. Kemudian kita juga ciptakan kunjungan ke perpustakaan atau pojok baca secara rutin sehingga pembiasaan kemampuan membaca anak. Yang penting menjadi rutin membaca, pelan-pelan kemampuan itu akan berkembang. Dan juga sekolah bisa, bagi sekolah-sekolah besar, bisa juga buat pagelaran-pagelaran, ya, drama-drama kolosal, baca puisi, dan ini semua menulis buku. Ini menjadi bagian dari meningkatkan kemampuan literasi kita. Saudara semua, karena itu kesimpulannya, literasi bukan sekedar bisa baca dan tulis, tapi juga bisa memahami apa yang dibacanya, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sehingga dia bisa berkomunikasi secara efektif. Karena itu, literasi itu dia mencerahkan dari awan gelap, dia memperkaya wawasan sehingga kita mampu menguasai dunia, dan dia memberdayakan, mendorong kita untuk mengembangkan kompetensinya dimulai dari literasi. Bapak, Ibu, saudara semua, mari kita sama-sama membiasakan membaca. Sampai saat ini, sampai Tuhan memanggil kita, kemampuan membaca buku itu terus harus kita galakan, sehingga betul-betul hidup kita bisa mencerahkan orang lain dan membawa sukacita. Semoga refleksi sederhana ini membawa manfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati.